بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد هيا على الصلاة. هيا على هيا على الفلاح. هيا على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di waktu, di tempat yang amat mulia, Sayyidul Ayyam, izinkan Al-Fakir untuk saling mengingatkan, sekaligus berwasiat, saling berwasiat dalam hal perkara takwa. Marilah kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sudah barang tentu hal ini perlu dengan ilmu,
Maka dengan ilmu yang kita ketahui, dengan ilmu agama yang kita fahami, kita luruskan iman yakin kita kepada Allah. Iman yakin yang sahih, iman yakin yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktekkan oleh beliau bersama para sahabat, generasi khairul qurun, generasi terbaik sepanjang umat manusia, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itulah generasi yang terbaik sepanjang sejarah manusia, sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti bayi yang terakhir menjelang kiamat. Dan kita patut mencontoh kualitas iman yakin beliau-beliau itu. Mereka adalah para sahabat, santri-santrinya Rasulullah, yang ditarbiyah langsung, dididik langsung, bertemu langsung dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah iman yakin yang lurus, yang mampu menghasilkan amal-amal soleh. Amal-amal soleh pun ini harus dengan ilmu yang harus sesuai yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Makhluk yang terbaik menurut ukuran parameter Allah adalah orang-orang yang beriman, yang imannya mampu memproduksi amal-amal soleh. Hadirin yang mulia, hari ini kita masuk tanggal 3 Sya'ban, bulan yang posisinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban disebutkan dalam satu riwayat yang sahih adalah bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Satu di antara riwayat yang kuat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya istiqomah, fokus menjalankan puasa sunnah dalam bulan Sya'ban ini, sekaligus untuk mempersiapkan rohani, wabil khusus persiapan rohani untuk menyambut memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang mulia, pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir ingin berwasiat mengingatkan berkaitan dengan perjalanan umur kita lagi. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita menunaikan bulan yang mulia tersebut. Insya Allah kurang dari sebulan lagi Allah akan menghantarkan kita memasuki bulan yang mulia tersebut. Maka salah satu di antara peringatan Allah yaitu berkaitan dengan perjalanan umur kita. Hadirin yang mulia, sesungguhnya hadirnya kita di dunia ini, hadirnya kita manusia di dunia ini bukan, sekali lagi bukan atas kehendak kita, bukan atas kehendak kita sendiri, bukan atas kehendak orang tua kita, juga bukan. Kalau ini adalah kehendak kita, hadirnya kita ke dunia ini, atau kehendak orang tua kita, pasti akan ada pilihan. Mungkin kita ingin lahir di Madinah Al-Munawwarah, mungkin kita bisa minta lahir di Makkah Al-Mukarramah. Tapi karena ini kehendak Allah, maka Allah lah yang menentukan apa maknanya hadirin yang mulia. Hadirnya atau dihadirkannya kita di pentas bumi ini sekali lagi adalah atas kehendak Allah. Maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala punya maksud dan tujuan. Punya maksud dan tujuan. Kenapa kita dihadirkan di atas bumi ini? Maka yang perlu kita fahami hadirin yang mulia, kita harus mampu membedakan
antara kebutuhan hidup di dunia ini, keperluan hidup di dunia ini, di antaranya soal materi. Juga kita harus paham maksud dan tujuan hidup kita itu apa. Maka karena banyak manusia terlena, hanya fokus dengan keperluan hidup, hanya fokus concern dengan keperluan hidup, kebutuhan hidup. Sementara maksud dan tujuan hidup yang sesungguhnya banyak yang terlupakan. Hadirin yang mulia, maka mari kita manfaatkan waktu kita yang sangat singkat dalam hidup dunia ini untuk memahamkan pada diri kita agar kita lebih mengutamakan maksud dan tujuan hidup kita dihadirkan dunia tanpa meninggalkan keperluan dan kebutuhan hidup kita. Satu di antaranya, satu surat yang sangat singkat, hanya terdiri dari 3 ayat, yaitu wal asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin yang mulia, menurut keterangan para mufassir, para ulama, ketika di awal surat Allah memakai sumpah di sini sumpah demi waktu, Allah bersumpah, maka maknanya informasi berikutnya adalah informasi yang sangat penting. Untuk siapa? Untuk kita umat manusia. Seperti kita memberikan informasi kepada lawan bicara agar lawan bicara itu yakin dengan informasi yang kita berikan, kadang kita harus bersumpah demi Allah atau sesungguhnya agar lawan bicara kita itu yakin kebenaran apa yang akan kita sampaikan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, setiap surat yang diawali dengan sumpah, informasi berikutnya adalah informasi yang sangat penting untuk kita umat manusia. Apa dalam Asr? Informasinya yang pertama adalah wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh umat manusia tanpa pandang bulu, apakah itu presiden, apakah itu raja, apakah rakyat biasa, rakyat jelata, apakah itu kolong merat, orang kaya, pengusaha, atau fakir miskin, atau jenderal bintang 5, atau hansip yang ada di kampung kita, tidak terbatas. Sifatnya umum, general, tanpa kecuali. Semuanya dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud di sini adalah mutlak. Rugi di dunia sekaligus rugi di akhirat. Menurut pandangan Allah. Bisa saja pandangan kita, orang itu mungkin rugi di dunia secara materi. Itu pandangan kita, pandangan Allah belum tentu. Mungkin orang itu sukses di dunia, belum tentu menurut pandangan Allah. Orang beruntung di dunia menurut kacamata manusia, tapi menurut kacamata Allah dia terjebak dengan istijraj, itu rugi. Makanya dimaksud al-khusr, kerugian di sini adalah mutlak, rugi di dunia sekaligus rugi di akhirat. Hadirin yang mulia, mari kita renungkan, kita pahami. Hidup yang sebentar, jatah hidup kita, tapi dalam kerugian. Sia-sia kita dihadirkan Allah di dunia ini. Maksud dan tujuan tidak tercapai,
sia-sia. Mungkin umur 60 tahun, 100 tahun, bahkan 200 tahun, bahkan seperti Nabi Nuh alaihissalam hampir 1000 tahun. Kalau dalam kondisi khusr, rugi, sangat-sangat rugi. Allah memberikan jawaban bagaimana agar kita enggak rugi. Yang pertama, ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu meyakini dengan hak. Apa itu hak? Dengan ilmu, dengan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan tanpa ilmu. Dan dengan ilmu itu diamalkan. Bila amal, apa itu amal? Yaitu amal soleh. Amal yang didasari dengan iman, iman yakin yang benar, menghasilkan amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain bermanfaat untuk orang lain. Multi level marketing akhirat. Multi level marketing akhirat, bukan hanya sebatas untuk diri sendiri. Lawannya amal soleh adalah madharat, tidak bermanfaat. Kriteria pertama adalah kita beriman, yakin yang lurus. Yang kedua, iman masih rugi ketika iman itu tidak menghasilkan amal-amal soleh. Orang beriman masih rugi, hadirin yang mulia. Iman yang menghasilkan amal soleh pun masih rugi. Apa syarat yang ketiga? Ini mohon segala hormat yang kurang disadari oleh umat Islam mayoritas. Watawasau bil haq, watawasau bil haq, watawasau bil haq. Saling berwasiat tentang apa? Tentang kebenaran. Wasiat itu tampil ke depan, itu nama wasiat. Tampil ke depan, bukan di belakang. Tampil ke depan, di muka orang. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 1000 orang, kita tampil ke depan, sampaikan yang hak. Apa maknanya? Dakwah. Ini yang sangat lemah. Mayoritas umat Islam belum paham. Dakwah, sekali lagi hadirin yang mulia, menyampaikan yang hak, bukan sekedar kewajiban para ustaz, bukan sebatas kewajiban para kiai, para alim ulama, bukan. Kewajiban individu. Ayatnya apa? Wal asr. Enggak berlaku prinsip loh gue enggak berlaku. Watawasau bil haq. Wasiat itu pengertiannya tampil ke depan, sampaikan yang hak, bukan ngumpet-ngumpet. Itu wasiat. Hadirin yang mulia, hari ini kita sudah tidak ketemu baginda Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. 124.000 nabi, 334 rasul yang diutus oleh baginda Rasulullah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sebagai khataman nabiyyin, tugasnya adalah tugas nubuwah, yaitu berdakwah. Apa itu dakwah? Cuman satu, hadirin yang mulia, ad'u ilallah. Ajak orang taat sama Allah, ajak orang taat sama Allah, itu dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Ini Quran bukan hadis, hadirin yang mulia. Inilah jalanku, kata Rasul. Inilah agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, kata Rasulullah, ad'u ilallah, mengajak
mengajak. Sekali lagi mengajak. Apakah mengajak berpolitik? Mengajak untuk bersosial. Intinya adalah mengajak taat kepada Allah. Ad'u ila Allah. Tugas individu ini hadirin yang mulia, bukan sekedar tugas para ulama. Sekarang para nabi, para anbiya, para rasul, wal mursalin sudah tidak ada. Tugas itu masih berjalan. Masih berlangsung. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Terus siapa yang mengemban tugas ini? Siapa saja yang merasa menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kewajiban, bukan hanya sekedar orang sekali Imam besar Habib Rizik. Kita semua punya kewajiban. Ad'u ilallah, sekali lagi, ngajak orang taat kepada Allah. Kenapa sekarang umat Islam loyo, tidak berdaya? Uang banyak, orang Islam uangnya banyak, umat Islam itu kaya, dimanjakan sama Allah. Tapi kita itu memanagenya aja yang nggak benar. Bagaimana uang yang ada di Timur Tengah? Mereka orang-orang di luar sana terpesona dengan apa yang ada di sana, kekayaan. Kita ini orang Islam itu kaya. Maka hadirin yang mulia, wa tawasau bil haq, berwasiat perkara-perkara yang hak dalam arti Al-Quran dan As-Sunnah wajib kita sampaikan sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nggak harus nunggu kita ke pesantren 10 tahun, nggak harus kita pakai label-label SAG, MPDI dan sebagainya, nggak perlu, nggak butuh itu. Nggak harus kita menyandang ustadz, kiai, ajengan, ulama, nggak butuh itu, nggak perlu nunggu itu. Pak, saya mau berdakwah, saya mau pesantren 20 tahun lagi baru kita berdakwah. Itu kaidah yang salah hadirin yang mulia. Kalau ingin jadi orang alim, silahkan ke pesantren, silahkan ke kampus, silahkan mengkaji ilmu. Kalau ingin jadi guru, silahkan. Ingin jadi dosen, silahkan. Ingin jadi pakar, silahkan. Tapi kewajiban watabil haq, nggak perlu nunggu itu. Hadirin yang mulia, anak kecil usia 6 tahun TK, 5 waktu bolak-balik ke masjid, namanya azan, kurang lebih 5 tahun setengah. Setiap lewat rumah, ia manggil anak saya, bang, ke masjid. Umur 5 tahun setengah itu dakwah, Pak. 5 tahun setengah, nggak harus nunggu dokter Andes, nggak harus nunggu S3. Mau ngaji habis asar, bang, ayo kita ngaji ke masjid. Itu dakwah. Kenapa kita yang sudah balik, yang sudah mukalaf, nggak melakukannya? Tapi hadirin yang mulia, memilih jalan kebenaran pasti penuh resiko, bahkan mungkin di penjara, bahkan mungkin nyawa. Itu hukum sunatullah. Hidup ada pilihan, hidup adalah pilihan. Silahkan kita bebas untuk memilih. Yang pasti ketika kita memilih jalan yang hak, risikonya pasti ada. Orang beriman masih rugi kalau imannya belum mengamalkan soleh, memproduksi amal soleh. Iman amal soleh masih rugi kalau belum siap berdakwah, melakukan dakwah. Orang berdakwah pun masih rugi, beriman masih rugi, beramal masih rugi, berdakwah pun masih rugi. Maka solusi yang keempat, watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kesabaran.
Beriman perlu ujian, penuh ujian, perlu sabar. Amal soleh pun penuh ujian, perlu sabar. Apalagi berkaitan dengan dakwah, pasti dan pasti penuh risiko. Maka jawabannya adalah berwasiat tentang kesabaran. Sampai kapan sabar? Tidak ada batas. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan di bulan Syaban ini bulan yang penuh kebaikan. Sekaligus kita memantapkan persiapan rohani kita, mungkin jasmani kita, mungkin materi kita, tapi yang penting persiapan rohani kita untuk menyambut bulan Ramadan, sekaligus bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah. Maka sekali lagi tingkatkan iman yakin kita, amal soleh kita, dan jadikan diri kita da'i-da'i Allah untuk menyampaikan yang hak, sekalipun hanya satu ayat. Wallahu a'lam. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim waj'alna wa iyyakum minal faizin aminin wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana warhamna wa aliqna birrafil a'la. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum lurus. Mohon anak-anak untuk tidak berisik.
Tolong remaja yang di belakang mohon tertibkan anak-anak kita biar enggak mengganggu kekhusyuan salat orang-orang tua kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdirna bi hamdil hajat wa tutahhirna bi hamdil sayyiat wa tarwana bi anqal darajat wa tuballighna bi salawat min jami'il khairat wa من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم. صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغربها برها وبحرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتعبدنا وتمن تكسيرنا يا الله يا إله العالمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. اللهم بارك لنا بشهر رمضان وبارك لنا بشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا بشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا بشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله